Halo Mam, selamat pagi. Selamat pagi dari Sydney. Kembali lagi bersama aku. Sudah lama ya gue gak pernah buat video. Dan hari ini aku sempatkan, aku mau sharing pengalaman aku. Karena banyak sekali yang tanya, Asti gimana sih caranya? Kok badan kamu bisa selangsing itu gimana? Dari berat badan kamu dulu, karena banyak teman-teman aku yang kenal aku suka hangout sama mereka semasa hamil, dan aku paling rakus makannya, dan aku juga paling gendut. Perut gue besar sekali dan lemak gue sampai ini gue menghitam. Kan gue bener-bener kuat makan. Kalau orang hamil makan mungkin tiap jam, tiap 2 jam, 3 jam gitu. Kalau aku tuh bener-bener makan gak ada kenyangnya gitu. Makan terus-terus. Alhasil berat badan gue sampai naik 30 kilo ke atas. Sampai dokter bilang sama aku, jangan makan nasi, jangan makan daging. Karena aku sudah benar-benar gemuk, takut babynya terlalu gemuk nanti nggak bisa keluar. Oke, kita langsung saja. Jadi cara yang aku lakukan ini ada 4 macam terapi. Nah, terapi-terapi ini yang biasanya dipakai di daerah aku. Orang habis melahirkan harus pakai terapi ini, dan biasanya terapi-terapi ini sangat manjur, dan itu yang saya lakukan. Nah, mudah-mudahan buat teman-teman atau siapapun yang menonton, semoga bermanfaat, semoga benar-benar diterapkan, dan semoga berhasil. Oke, sekarang kita mulai tahap yang pertama. Aku pakai air panas. Oke, air panas ini kalau di kampung gua nggak air panas biasa aja, dipakai daun sirsak. Jadi teman-teman mungkin kalau di kota kayaknya tahu daun sirsak deh. Tapi di Australia aku nggak ada daun sirsak. So aku cuma pakai air panas, oke? Air panas. Aku mandi pakai air panas. Aku mandi pakai air panas sambil ditepuk-tepuk badannya. Kalau kalian minum air hangat, itu ada di air biasa kan ada di level biasa kan 0 kan. Habis itu kalau mau hangat kita pasti ada di level 4. Oke, itu air hangat yang biasa kita minum. Kalau kita minum kopi, itu ada di level 5 kayaknya, minum kopi. Oke, kalau kita masuk ke level 6, itu panas yang bikin kita minum kaget. Kalau siram ke kulit kaget, tapi nggak terbakar. Di level 8, itu yang benar-benar gitu ya, bikin kayak, pokoknya kalau kamu siram ke badan tuh sampai kaget gitu. Nah, aku mandi air di level 8 panasnya. Kalau di level 10 itu yang mendidih, oke? Level 10 itu air mendidih, kalau disiram ke kulit terbakar. Nah, aku di level 8. Jadi 8 itu aku siram ke badanku cuma merah tapi nggak terbakar. Oke? Nah, aku mandi itu jangan langsung siram. Caranya kalian taruh di gayung, ambil sedikit, celup tangannya, ciprain gitu ke badan, ciprain sambil pok semua sampai ke dada, sampai ke paha, ke pinggang, bokong bukan pantat ya, bokong ya bokong, mbak di sini sampai di payudara, semua ditepok. Pokoknya yang bagian sini ditepok agak keras sedikit, sama bagian bokong agak ditepok keras sedikit. Itu kenapa? Supaya lemak-lemak yang selama kita hamil itu bisa pulih kembali atau bisa segera cair kembali, jadi jangan gelembak ke situ gitu. Itu pengetahuan kita orang daerah di kampung aku. Nah, itu kenapa kalau orang hamil di kampung gua selalu orang melahirkan selalu tahu. Jadi dalam satu kampung kalau ada yang melahirkan di kampung sebelah, pasti kedengaran, oh itu orang baru habis melahirkan, karena dekat pok itu kedengaran benar gitu. Nah, itu yang aku lakukan di Australia. Itu cara dia handuk kecil, handuk muka, celupkan di air panas, tekan di bawah perut, karena di bagian perut kan kita nggak mungkin tepok kan. Jadi ambil handuk, dicelupkan ke air panas, tekan di bagian perut, tekan di bawah perut, di bawah payudara, diangkat ke atas, digosok sampai ke atas kayak gini. Ini misalnya perutnya teman-teman, tekan sampai benar-benar ngerasa di dalam perutnya teman-teman tuh hangat gitu, panas gitu. Nah, khususnya di bawah pusar bagian rahim itu penting sekali. Terus di pinggang diangkat ke atas, jangan sembarang ya. Jadi
taruhnya benar-benar kasih rapi gitu, kayak rapi, jangan sampai gini-gini doang, benar-benar diginiin, diangkat ke atas berkali-kali sampai teman-teman ngerasa oh udah cukup nih panasnya gitu, udah cukup nih panasnya. Ngelakuin itu terus sampai di sini juga. Oke, di pinggang khusus penting banget, karena itu yang bikin teman-teman kalau ngelihat maaf, mungkin ngelihat orang yang udah punya anak, pas dia duduk perutnya, atau pas dia ini jalan gitu perutnya gelember-gelember di atas pinggang celana, itu karena nggak diterapi gitu. Jadi lemaknya yang pas hamil itu tetap ada di situ, nggak di ini. Mau diet kayak gimana pun ya nggak bakal keluar, kecuali kalau benar-benar ngikutin terapi gitu, kayak artis-artis gitu. Oke, itu yang aku lakukan teman-teman. Nah, aku kasih sedikit contoh kenapa harus pakai air panas. Ini pengetahuan orang di daerah aku. Kita kalau melahir rahim, awalnya tuh kalau di kampung gua rahim itu namanya hoba, lakawa itu artinya bayi. Jadi kalau bahasa lebih singkatnya lagi, hoba itu kolam, lakawa itu bayi, jadi kolam bayi. Nah, rahim ini awalnya kan rapat, kecil sekali kan. Setelah tumbuh janin di dalam, dia mulai membesar. Akhirnya dia begini, dan bayi di dalam. Dan di dalam ini ada air sama bayi. Terus kalau misalnya bayinya udah lahir, otomatis kolam renang ini akan begini. Nah, akan begini dan gelembeng kan. Nah, kalau misalnya bayi udah keluar dan ininya gelembeng kayak gini, kalau tidak diterapi, kalau tidak kena air panas, dia akan ngelembeng kayak gini aja. Tapi kalau dia kena air panas, dia akan kerut. Contohnya kalau teman-teman ngelihat lemak, lemak ayam mungkin, atau lemak sapi mungkin, atau tali perut ayam atau tali perut sapi mungkin. Itu kalau misalnya teman-teman baru beli di pasar, itu kan gelembeng-gelembeng. Begitu nyampe di rumah, teman-teman masak atau teman-teman siram air panas, itu dia akan kerut, jadi mengecil. Nah, rahim kita juga akan seperti itu. Jadi begitu anak keluar, dia akan gelembar. Kalau misalnya kita terapi dia pakai air panas, minum yang hangat, terapi dari luar yang panas, dia akan mengerut. Lama kelamaan, kalau kita mandinya kan 2 kali sehari, itu kalau dilakukan terus-terus, lama kelamaan tadi yang gelembar kayak gini, dia akan naik, akan lama kelamaan akan kerut kembali dan kembali seperti semula, dan dia sembuh total. Itu pengetahuan orang di kampung aku. Makanya pantang sekali orang baru habis melahirkan mandi air dingin. Itu kok di daerah aku. Karena kalau mandi air dingin, takutnya tadi kulitnya yang gelember akan tetap gelember, rahim yang gelember di dalam juga akan tetap gelember. Nah, makanya harus selalu bersahabat, berteman baik dengan air panas. Nah, itu karena gue di kota, jadi gue cuma pakai air panas. Kalau di kampung gue yang benar-benar di daerah gue, kalau gue ngelahirin di sana, gue harus tidur depan api itu selama 1 bulan. Gue udah mandinya air panas, gue tidur lagi dekat api, supaya benar-benar darah kotor di perut gue, di badan gue tuh keluar. Oke. Terus yang ketiganya ini teman-teman, cara yang ketiga, aku selalu menggunakan handuk juga, taruh di bawah kete di sini, benar-benar iniin badannya, benar-benar diginiin. Ambil handuk, ditekan-tekan. Kalau bisa mandi 2 kali sehari. Oke, 2 kali sehari. Aku mandinya 2 kali sehari. Tapi kalau di kampung gua mandinya harus 3 kali sehari. Cuman aku pikir kalau mandi 3 kali sehari aku nggak bisa, terlalu panas airnya. Nah, caranya kalau misalnya teman-teman takut kulit terbakar, aku sempat terbakar waktu itu. Aku terbakar di siniku kayaknya, karena aku siram, aku giniin kan agak keras, terus aku gosok. Sebenarnya nggak boleh gosok kan, karena itu kan nggak boleh gosok. Oke, aku gosok dan aku melepuk gitu. Nah, aku telepon mama aku, melepuk. Mama gue bilang, oke, kalau memang kulit kamu nggak tahan air panas,
pakai minyak kelapa, karena di Australia nggak ada santan. Kalau di kampung gua harus pakai santan dulu, digosok dulu badannya pakai santan kelapa, santan seger. Setelah itu bermandi. Nah, karena di Australia nggak ada santan, aku pakai minyak kelapa. Banyak kok minyak kelapa di toko-toko. Dulu aku dikirimkan sama ipar gua virgin coconut oil atau VCO. Oke, aku gosok seluruh badan. Abis itu baru aku mandi. Nah, meskipun panas tapi nggak terbakar. Aku gosokin badanku, aku mandi. Jadi aku mandi 2 kali sehari. Aku benar-benar habis mandi sih keringatan, capek, ngos-ngosan. Tapi aku pikir aku sabar karena ini memang harga yang aku harus bayar daripada aku terapi kayak artis-artis gitu. Duitnya banyak keluar. Jadi aku benar-benar sabar lakukan terus sampai anak gua umur 4 minggu. Oke, sekarang kita masuk cara yang kedua. Cara yang kedua adalah menyusui. Oke, menyusui. Di kampung aku percaya sekali yang namanya menyusui anak itu tidak hanya baik buat anak tapi juga baik buat ibu. Oke, pengetahuan di daerah aku, ini untuk orang daerah aku, badan kita menciptakan lemak-lemak selama hamil, dan lemak-lemak itu badan kita menyiapkan untuk bayi kita setelah lahir nanti. Nah, kalau misalnya bayi kita setelah lahir, lemak-lemak di badan kita ini harus dikeluarkan melalui ASI. Jadi kalau tidak melalui ASI, mau melalui mana lagi? Karena lemak emang khusus buat si baby. So which is kita harus menyusui. Jadi dokter juga menyarankan kita menyusui kalau bisa sampai anak 6 bulan. Setelah 6 bulan dan terserah mau kasih formula mau apa, cuman kalau bisa dari awal harus menyusui. Nah, itu yang aku lakukan karena memang mama aku juga bilang harus menyusui bayi. Jadi aku menyusui anakku dari lahir sampai 16 bulan baru aku berhenti menyusui. Aku pikir dulu menyusui itu susah sekali, ternyata lebih gampang menyusui daripada formula ya. Ya ampun, formula lo harus cuci botol, lo harus steril, lo harus buat susu, harus buat air panas, lo harus nyuci termos. Ya ampun, kalau menyusui tinggal buka baju udah. Gitu. Jadi menyusui ini penting banget. Nggak perlu diet, nggak perlu. Karena kalau lagi menyusui, ya ampun, kita tuh lapar, kita haus itu kayak orang baru habis lari maraton, jujur. Jadi mau suruh diet, ya ampun, aku sama sekali nggak kenal yang namanya diet. Selama dari sejak melahirkan aku nggak kenal yang namanya diet. Aku hajar makan karena mama aku bilang nggak perlu diet-dietan, makan. Pokoknya makan saja apa yang ada di meja makan, nggak ada pantang-pantang. Cuman kalau bisa jangan terlalu pedas karena kasihan babynya. Jadi aku benar-benar makan karena aku sendiri juga di Australia. Aku gak mau diet-dietan karena aku pikir aku dan suamiku cuma berdua. Kalau bibiku gak sehat bagaimana, terus siapa yang akan ngurus aku. Jadi benar-benar aku makan, lapar makan. Pokoknya gue benar-benar makan 3, 4, 5 kali sehari aku makan. Oke, jadi aku gak pilih makan, aku gak pilih ini, gak pilih itu. Pokoknya makan, gak kenal yang namanya diet. Dan aku gak kepikir juga gue nanti bakal kurus atau bakal gendut gak ya, bakal perut gelembar. I don't think about. Aku cuman fokus yang penting anak gue sehat. Oke? Makan aja, yang penting kamu menyusui, badan kamu bakal kembali normal. Mama aku begitu. Dan aku benar-benar menyusui. Dan 4 bulan kemudian, jangankan 4 bulan, kayak 3 bulan kemudian perut gue udah rata. Seperti yang teman-teman lihat di video awal tuh, udah agak ngempes, nggak ada gelembar. Terus mama aku bilang terus terapi terus, jangan sampai malas, tetap pakai handuk dari bawah usap ke atas. Aku ngelakuin itu dan tetap aku fokus juga menyusui. Mama gue bilang jangan sampai kamu kurang menyusui, karena kalau kurang menyusui ASI kalau tidak disedot sama babynya, lama-lama produksinya berkurang. So harus rajin menyusui agar ASI tetap keluar terus. Itu yang aku lakukan. Dan aku tetap juga mandi air panas, tetap terapi pakai handuk.
dan perut aku udah kembali normal. Kayaknya 2 bulan udah benar-benar langsing seperti di video ini. Oke, sekarang kita masuk yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah minum sup, konsumsi sup dan air hangat. Minum air hangat, minum sayur kuah, itu wajib. Nah, di kampung gua, kembali lagi nih, aku selalu ngomong kampung karena ini cara yang aku pakai adalah cara orang daerah aku. Jadi aku orang daerah, benar-benar aku orang daerah. Aku tinggal di pedalaman sekali di NTT, di Sumba, dan aku tinggal dekat hutan. Jadi rumah gue bukan di hutan, tapi gue dekat hutan gitu, dekat kebun-kebun gitu di samping rumah gue. Memang gue tinggal di kebun sih, di belakang rumah gue kebun. Jadi semua cara yang aku pakai ini adalah cara orang kampung. Minum air kuah. Jadi aku di kampung gue juga udah tahu, mama gue waktu melahirkan adik-adikku, aku lihat mama gue setiap hari kita minumnya air kuah. Jadi daun ubi, daun pepaya, bayam dijadiin satu, terus taruh kuah, taruh santan dikit, terus minum, kayak mantep banget. Nah, selama di Australia aku konsumsi kuah. Sayur kuah nggak usah repot-repot, aneh-aneh. Mama aku bilang yang ada di pasar ambil aja semua, bawa ke rumah, taruhin air, rebus, taruh garam, taruh royco dikit. Karena kalau santan, nggak ada santan di Australia yang fresh, cuma ada santan kara, dan itu nggak mungkin aku konsumsi karena nggak boleh, harus boleh pakai santan segar. Jadi karena nggak ada santan segar di Australia, aku nggak konsumsi santan. Jadi tempe, jagung, wortel, kentang, sawi aku jadiin satu, aku taruhin air, aku taruhin garam, aku taruhin merica, aku taruhin jahe, aku taruhin royco, aku minum. Itu makanan aku setiap hari di Australia dari anak gua baru lahir sampai 1 bulan. Itu selama 1 bulan aku benar-benar konsumsi sayur kuah setiap hari, siang malam makan sayur kuah. Kenapa harus sayur kuah? Tadi kan badan kita sudah diterapi dari luar menggunakan air panas dan juga handuk panas, ditekan-tekan di perut, dan juga lemak kita di sini ditepuk-tepuk pakai air panas. Nah, sekarang kita minum air kuah untuk terapi perut kita dari dalam. Tadi kan udah panas dari luar. Nah, minum air kuah agar dia panas dari dalam lagi, sehingga kulit kita menerima panas dari dalam dan dari luar, agar tadi yang gelembang bisa kerut kembali dan naik dan hidup kembali. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, badan kita tadi kan udah diterapi dari luar, dan sekarang kita minum sup, artinya terapi dari dalam, supaya kalau kita melahirkan normal, kita kan baru melahirkan tuh badan kita tegang kan, otot-otot kita tegang semua, mulai dari otot ini, kaki, tangan, semua otot kita bisa dibilang 100% otot kita itu dipakai untuk ngeden keluarkan bayi. Ngebayangin aja satu manusia keluar, itu sih incredible, luar biasa itu. Nah, percaya di kampung aku, otot-otot kita yang tegang itu kalau kena panas akan menjadi lentur kembali. Itu supaya kaki kita kalau lagi tidur malam gak kram, karena biasanya habis orang melahirkan biasanya kakinya kram, tulang belakangnya kram atau apapun. Nah, itu kenapa kita harus minum air panas, minum kuah, dan mandi air panas supaya otot-otot itu lentur kembali. Tadi aku berhenti bentar, aku ambil jaket dulu soalnya dingin. Di Sydney udah musim dingin. Nah, terus untuk yang sesar. Nah, ini pengetahuan daerah aku. Kembali ke ngomongin daerah, kampung. Nah, menurut pengetahuan kita orang kampung, ya saya sendiri dan juga orang tuaku, orang-orang di daerahku, orang sesar itu saat mengeluarkan bayi itu kan dibius kan. Nah, setelah bayinya udah keluar dan dijahit kembali, orangnya akan pulih kembali dan seperti biasa. Nah, biasanya dari pengetahuan kita orang daerah, itu tidak semua syarat-syaratnya hidup. Dengan mengonsumsi air panas, dengan mandi dengan air panas, minum kuah, minum air panas juga, itu yang tadinya tidak hidup bisa hidup kembali lagi.
gitu. Jadi kulit tadinya yang mungkin udah loyo, sekarang dengan kena air panas dia akan bangun kembali. Oke, itu kenapa harus wajib air panas, baik yang lahiran normal maupun yang sesar, agar semuanya bisa pulih kembali. Oke, itu alasannya. Oke, terus yang terakhir, yang keempat. Yang keempat ini mungkin saya nggak tahu ada yang setuju atau tidak. Semua orang punya pikiran yang berbeda-beda. Ini yang aku pakai. Yang keempat ini adalah saya tidak konsumsi makanan yang terlalu berminyak. Contohnya terong. Terong kalau digoreng itu kan minyaknya meresap sekali kan. Jadi kalau sampai kita peras itu minyak sampai jatuh. Nah, saya tidak mengonsumsi terong goreng. Terong goreng, ayo. Terong goreng. Nah, kalau saya mau makan terong, saya biasanya kukus, bakar, atau taruh di sup. Oke? Terus saya tidak mengonsumsi es krim saya dari anak lahir sampai umur 2 bulan. Setelah 2 bulan, whatever you can do, whatever you want. Jadi benar aku ngelakuin itu. Anak gue dari awal sampai 2 bulan saya nggak mengonsumsi dingin yang berminyak. Setelah 2 bulan baru saya hajar. Oke? Terus yang berikutnya, saya tidak terlalu mengonsumsi yang manis. Jadi yang manis apa sih? Ya seperti kalau minum teh ya jangan terlalu manis gitu. Terus susu kental manis gitu. Jadi kalau saya minum susu dari sejak saya lahiran anak saya sampai sekarang saya minum susu juga sih. Pokoknya anak gue dari lahir sampai sekarang aku minum susu, tapi aku tidak minum susu yang susu kental manis gitu. Aku minum susu full cream. Full cream itu kan nggak terlalu manis. Cuman orang percaya itu banyak lemak, tapi saya nggak tahu. Saya lebih suka minum susu full cream daripada saya disuruh kasih minum susu yang skim. No, nggak ada rasa. Aku nggak suka. Aku minum full cream susu sih. Oke, jadi itu aja teman-teman. Aku tidak minum susu kental manis, yang manis sekali. Pokoknya apapun yang manis seperti coklat, itu aku nggak konsumsi dari anak gua lahir sampai umur 2 bulan. Setelah 2 bulan aku hajar sampai goreng. Tahu goreng itu adalah makanan yang paling mantap dan yang paling mewah di Australia. Dan I gonna eat them all. Aku nggak ada pantang-pantang. Oke. Nah, itu dia teman-teman yang aku bisa sharing. Yang tadi yang pertama air panas, terapinya tadi aku udah kasih tahu caranya. Terus yang kedua tadi menyusui, yang ketiga minum air kuah, yang keempat hindari makanan yang berminyak dari anak kita lahir sampai umur 2 bulan. Setelah itu kita bisa hajar. Oke, kalau misalnya teman-teman bisa terapkan itu dari anaknya lahir sampai umur 2 bulan, saya yakin teman-teman bakal dapatkan goal body. Seperti teman-teman yang ngeliatin tadi video aku dari awal, aku bakal taruh di sini lagi. Mungkin biar aku taruh di sini biar teman-teman ngeliat video badan aku kayak gimana. Oke, aku bukan promosi badan aku, tapi ini aku kasih videonya biar teman-teman termotivasi untuk nggak usah minder kalau ngedengar orang bilang, kalau kamu udah ngelahirkan badan kamu bakal kayak emak-emak, straight mark di mana-mana, lemak di mana-mana, perut bakal gelember, nggak bisa pakai baju seksi lagi. Jangan pernah percaya. Asal kamu mau membayar harganya, melakukan tadi yang aku lakukan, pasti kamu berhasil. Oke, kenapa aku yakin banget ini bisa berhasil? Karena orang di daerah gua, di kampung gua, nggak bisa bedain mana orang yang sudah punya anak yang tidak. Karena badannya hampir sama semua tuh. Gitu, karena kita benar-benar terapinya pakai cara itu. Jadi kalau teman-teman bisa pakai, saya yakin sekali kalian juga bisa berhasil. Oke, dan ini tidak ada efek sampingnya. Oke, terus aku bocorkan sedikit. Kenapa artis-artis langsing? Karena mereka terapi, teman-teman. Terapi. Dan terapi, alat yang mereka pakai itu panas. Yang dipakai itu panas. Dan saya pernah coba. Saya pernah coba dulu waktu saya masih di Hong Kong. Bos saya pakai terapi itu. Gila, panas. Panas sampai bos gue bilang, panas. Panasnya sih nggak panas kayak air panas sih. Dia panasnya agak kayak lembek-lembek, lembut-lembut gitu.
pas panas itu kayak tuk 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 gitu. Cuman ya panas juga gitu. Cuman kalau air panas kan kita lebih kayak cereng gitu kan. Nah kalau alat dia panasnya lebih kayak pakai drama. Alright, oke, itu dia teman-teman. Jadi semoga New Moms benar-benar ngelakuin dan biar sedikit mengobati telinganya gitu, dengerin orang ngomong, dengerin netizen ngomong, bilang aduh kalau sudah punya anak mah badannya bakal kayak emak badannya bakal kayak gelembeng juga perutnya, stretch mark di mana-mana gitu. Nah biar terobati itu, jadi teman-teman harus berjuang, berani bersabar, berani panas-panasan, nggak apa-apa. Dulu aku juga terapi badan gue sampai keringat di kamar mandi, and I still do it because I need the result yang bagus gitu. Dan benar-benar sekarang aku menikmati hasilnya dan aku bisa santai pakai baju, aku bisa pakai baju seksi, anak gue pakai baju cantik, aku juga pakai baju cantik. Karena cantik itu nggak harus mahal, ya nggak sih? Bisa pakai baju $10, aku pakai baju yang murah-murah, orang kira aku pakai baju mahal gitu, padahal harganya cuma $5, paling juga baju bekas. Oke, nah untuk thread mark aku kayaknya nggak mungkin taruh di video ini karena aku rasa videonya terlalu panjang, kasihan nanti teman-teman malah sampai bosan gitu nontonnya. So aku bakal make the next video untuk khusus thread mark. Oh ya, aku sama sekali nggak ada thread mark di dada, di sini, di paha, di perut aku sama sekali nggak ada thread mark karena aku juga pakai cara orang di daerah aku dan mama aku sudah ngasih tahu sama aku sebelum aku menikah. Mama gua sudah kasih tahu, setelah aku menikah mama juga aku kasih tahu lagi. Pas aku hamil, mama aku kasih tahu aku juga lagi dan aku ngelakuin itu dan aku sama sekali nggak ada trauma. Oke, so aku akan buatkan next videonya. Semoga besok-besok ada waktu ya. Oke, bye-bye teman-teman semua. Salam dari Sydney. Semoga coronanya cepat hilang di bumi ini. Terus sekarang lagi puasa, lagi galungan. Terus aku barusan juga selesai pasca dan ya, luar biasa. Ternyata banyak sekali uniknya di bumi ini. Selamat hari Lebaran ya. Aku kurang ingat sih. Pokoknya selamat berpuasa Ramadan. Terus untuk yang teman-teman ngerayain galungan, happy galungan. Dan buat aku sendiri selamat hari Paskah. Oke, teman-teman, bye-bye. Salam semua dari Sydney. Aku Asti.